Aku dilamar wanita cantik yang muncul di ujung kebun saat senja. Dan sejak itu, hidupku tak pernah benar-benar kembali. Sore itu langit menggantung rendah. Warnanya kusam seperti kain lama yang terlalu sering dijemur. Aku pulang lebih lambat dari biasanya, melewati jalan kebun karet yang jarang dilewati orang setelah matahari condong ke barat. Udara terasa berat, bukan panas, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dada pelan-pelan. Setiap langkah kakiku terdengar terlalu jelas di telingaku sendiri. Disitulah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di ujung jalan tanah, tepat di dekat pohon randu tua yang sudah lama mati. Aku yakin sebelumnya tak ada siapa-siapa di sana. Dia muncul begitu saja, berdiri tenang seolah sudah lama menungguku lewat. Gaunnya sederhana, warna krem pucat, bersih tanpa noda tanah. Sangat kontras dengan jalan becek di sekitarnya. Rambutnya hitam panjang, tergerai rapi, tak terusik angin sore yang sejak tadi berembus. Langkahku melambat tanpa kusadari, bukan karena takut, tapi karena ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk ukuran tempat seperti ini. Bukan cantik mencolok, melainkan tenang, simetris, dan terasa asing. Seperti lukisan lama yang tiba-tiba hidup. Saat jarak kami tinggal beberapa langkah, dia menoleh dan menatapku. Tatapannya membuatku berhenti total. Matanya hitam, dalam, dan seperti mengenalku. Bukan tatapan orang yang baru pertama kali bertemu, tapi seperti seseorang yang sudah lama memperhatikanku dari kejauhan. "Kamu pulang selalu lewat sini," katanya. Suaranya lembut, pelan, tapi jelas. Aku tersentak. Aku yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. "Iya, memangnya kenapa?" jawabku, berusaha terdengar biasa. Dia tersenyum. Senyum tipis, tidak memperlihatkan gigi, tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Tidak apa-apa, aku hanya sering melihatmu." Kata sering itu membuat tengkukku meremang. Aku menoleh sebentar ke sekitar. Jalanan sepi, tak ada rumah di dekat situ. "Kamu tinggal di sini?" tanyaku. Dia mengangguk pelan. "Tidak jauh." Jawaban itu terasa menggantung. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku terasa berat. Anehnya, aku tidak merasa terancam. Justru ada rasa nyaman yang tidak wajar, seperti berbicara dengan seseorang yang seharusnya sudah kukenal sejak lama. "Namanya Sari," begitu katanya ketika aku akhirnya bertanya. Nama yang sederhana, terlalu sederhana untuk sosok seaneh ini. Saat menyebutkan namanya, dia menunduk sebentar lalu kembali menatapku. Aku menangkap sesuatu di sorot matanya, seperti kilatan singkat, cepat sekali, tapi cukup untuk membuat dadaku menghangat lalu dingin bersamaan. "Kamu sendirian?" tanyanya. "Iya, orang rumah lagi ke kota," jawabku jujur, tanpa tahu kenapa aku menceritakan itu. Dia mengangguk lagi, seolah mencatat sesuatu di kepalanya. "Hati-hati, sore begini jalan ini tidak selalu ramah." Aku terkekeh kecil, mencoba mengusir rasa aneh. "Aku sudah biasa lewat sini." "Kebiasaan tidak selalu berarti aman," katanya pelan. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi dia sudah melangkah mundur satu langkah. Gerakannya halus, hampir tanpa suara. Saat itu aku sadar sesuatu yang membuat dadaku kembali mengencang. Tanah di bawah kakinya lembab, tapi gaunnya tetap bersih. Dan ketika matahari hampir tenggelam sempurnanya, bayanganku memanjang ke depan. Sementara di belakangnya, tidak ada apa-apa. Aku memicingkan mata memastikan. Tidak ada bayangan. Sama sekali tidak ada. "Kita akan bertemu lagi," katanya, sebelum aku sempat membuka mulut. Tunggu," ucapku refleks. Dia tersenyum sekali lagi, lebih tipis dari sebelumnya. "Pasti." Lalu dia melangkah ke samping pohon randu itu. Bukan berjalan menjauh, tapi seolah menyatu dengan bayangan batang pohon yang sudah mati. Dalam hitungan detik, dia menghilang begitu saja, meninggalkan jalan kosong seperti sebelumnya. Aku berdiri lama di sana, jantung berdebar, keringat dingin merembas di punggungku. Logikaku mencoba mencari penjelasan, tapi setiap kemungkinan terdengar bodoh.
Ketika akhirnya aku memaksa kakiku melangkah pulang, perasaan itu masih menempel. Perasaan bahwa pertemuan tadi bukan kebetulan. Malamnya saat aku berbaring di kamar, wajah Sari terus muncul di pikiranku. Senyumnya, tatapannya, dan kalimatnya yang terus terngiang. Kita akan bertemu lagi. Dan entah kenapa, di balik rasa takut yang mulai tumbuh, ada bagian kecil dalam diriku yang menunggu hari itu dengan perasaan yang tidak seharusnya kurasakan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi sunyi yang menekan, seperti udara yang terlalu rapat. Sejak pertemuanku dengan Sari di ujung kebun karet, pikiranku tak pernah benar-benar kembali utuh. Ada bagian yang tertinggal di sana, di dekat pohon randu mati itu. Setiap kali aku menutup mata, wajahnya muncul begitu saja, lengkap dengan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika suara langkah terdengar dari luar. Langkah kaki yang pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu. Belum sempat aku bangkit, pintu kayu itu diketuk 3 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ibuku keluar dari dapur. Ada tamu pagi-pagi begini. Aku menggeleng. Aku nggak nunggu siapa-siapa. Saat pintu dibuka, tubuhku seketika menegang. Di ambang pintu berdiri Sari. Kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang perempuan tua. Tubuhnya bongkok tapi matanya tajam menusuk. Kulitnya keriput tapi wajahnya terlihat kuat, seperti tidak pernah benar-benar menua. "Permisi," ucap perempuan tua itu. "Kami mau bertamu." Nada suaranya datar, hampir tanpa emosi. Ibuku mempersilahkan mereka masuk. Sejak Sari melangkah ke dalam rumah, hawa di ruangan itu berubah. Tidak dingin, tapi berat, seolah dinding-dinding rumah ikut mendengarkan. Sari duduk dengan rapi, tangannya terlipat di pangkuan. Dia menatapku sekilas, lalu menunduk. Berbeda dengan kemarin sore, kali ini wajahnya tampak lebih pucat, tapi tetap cantik dengan cara yang aneh. Perempuan tua itu duduk di sebelahnya. "Aku Mak Niah," katanya singkat. "Aku yang membesarkan Sari." Ibuku menyem sopan. "Silahkan, ada keperluan apa ya?" Mak Niah tidak menjawab langsung. Dia menatap seisi rumah, lalu matanya berhenti padaku. Tatapan itu membuat tenggorokanku kering, seperti ditimbang, diukur, dinilai tanpa kata. "Kami datang untuk niat baik," katanya akhirnya. "Sari ingin dilamar, dan yang kami pilih adalah anakmu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pembuka, tanpa basa-basi. Aku terpaku. Ibuku juga terlihat terkejut, tapi tidak langsung menolak. Ruangan terasa semakin sempit. "Maaf, maksudnya?" tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Mak Niah menoleh sedikit ke arah Sari. "Katakan." Sari mengangkat wajahnya dan menatapku. Tatapannya sama seperti kemarin sore, dalam dan tenang, seolah semua ini adalah hal wajar. "Aku ingin menikah denganmu," katanya pelan. Kata-kata itu seharusnya terdengar gila. Kami baru bertemu kemarin, tapi anehnya tidak ada penolakan spontan dari dalam diriku. Yang ada justru rasa bingung, bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti dorongan halus yang menekan dari dalam dada. "Ibu, ini terlalu cepat," ucapku akhirnya. Ibuku mengangguk pelan. "Iya nak, kita bahkan belum saling kenal." Mak Niah menyenyum sopan, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kenal bukan soal waktu, ada ikatan yang memang sudah ditentukan. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap Sari, berharap ada keraguan di wajahnya. Tapi tidak ada. Dia terlihat yakin, terlalu yakin. "Desamu di mana?" tanya ibuku mencoba bersikap rasional. "Tidak jauh," jawab Mak Niah. "Bisa dijangkau kalau tahu jalannya." Jawaban itu sama persis dengan jawaban Sari kemarin. Dadaku terasa makin sesak. "Kami tidak memaksa," lanjut Mak Niah, meski nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti memberi pilihan. "Kami hanya menyampaikan niat. Jawaban bisa menyusul, tapi jangan terlalu lama." "Kenapa?" tanyaku refleks. Mak Niah menatapku lama, karena lamaran tidak selalu datang 2 kali. Setelah itu mereka pamit. Tidak ada pembicaraan lanjutan, tidak ada janji bertemu lagi. Sari berdiri di depan pintu dan menatapku sekali lagi sebelum pergi. "Kau memikirkannya ya?" katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak yakin bisa mengeluarkan suara.
Begitu pintu tertutup, ibuku langsung duduk. Wajahnya pucat. "Nak, perempuan itu, ibu nggak enak perasaan." Aku mengangguk. Perasaanku pun sama. Tapi di balik rasa takut yang mulai tumbuh, ada suara kecil dalam kepalaku yang terus berbisik, mendesak, seolah keputusan ini bukan sepenuhnya milikku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali terpejam, aku membayangkan Sari duduk di ruang tamu, diam, menunggu jawabanku. Dan yang paling membuatku gelisah adalah satu kenyataan yang baru kusadari sepenuhnya saat tengah malam. Aku tidak ingat pernah memberitahu siapapun tentang rumah ini, tapi mereka datang tanpa ragu, seolah sudah tahu persis kemana harus melangkah. Aku akhirnya menyetujui ajakan itu, meski perasaanku sejak awal menolak keras. Bukan karena logika, tapi karena ada tekanan halus yang terus menempel di kepala, seperti bisikan tanpa suara yang tak henti-henti. 2 hari setelah lamaran itu, Sari datang sendiri menjelang sore. Kali ini dia tidak mengetuk pintu. Aku menemukannya sudah berdiri di halaman, tepat di bawah pohon mangga, menatap rumah seolah menghafalnya. "Kau sudah siap?" tanyanya pelan. "Siap kemana?" balasku, meski aku tahu betul maksudnya. Sari tersenyum tipis. "Ke rumahku. Ibu ingin kau melihat desa kami." Aku sempat menoleh ke dalam rumah. Ibuku tidak ada. Entah kenapa hal itu terasa sudah diatur. Aku mengangguk, dan sejak saat itu, langkahku seperti bukan lagi milikku sendiri. Kami berjalan kaki. Tidak ada kendaraan, tidak ada jalan besar, hanya jalan setapak yang semakin lama semakin menyempit, diapit semak dan pepohonan yang rimbunnya tak wajar. Matahari mulai turun, tapi cahaya di sekitar kami tidak ikut berubah. Terang, tapi pucat, seperti cahaya yang lupa menghangatkan. "Desamu jauh?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. "Tidak," jawab Sari singkat. Jawaban itu membuatku ingin tertawa pahit. Kami sudah berjalan hampir 1 jam. Semakin dalam kami melangkah, suara dunia luar menghilang. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan langkah kakiku sendiri terdengar asing, seolah tanah menyerap bunyinya. Aku mencoba mengingat jalur yang kami lewati, tapi setiap kali menoleh ke belakang, jalan itu terlihat berbeda. Pohon-pohon seakan berpindah, jarak antar batang berubah, membuat kepalaku pening. "Kau sering ke kota?" tanyaku lagi. "Dulu," jawabnya. "Sekarang tidak perlu." Apa maksudnya? Sari berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya sejak kami berangkat, dia menatapku lama. Tidak semua orang perlu kembali. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Kami kembali berjalan. Udara berubah dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat nafas terasa berat. Aku menggosok kedua tanganku, baru sadar sejak tadi aku tidak melihat satu pun rumah. Saat itulah desa itu muncul. Tidak ada tanda batas, tidak ada gerbang. Tiba-tiba saja deretan rumah kayu berdiri di hadapanku. Rumah-rumah itu terlihat utuh, terawat, tapi sunyi. Pintu-pintunya tertutup, jendelanya gelap. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara orang berbincang, seolah desa itu hanya menunggu. "Ini desa kami," kata Sari. Aku melangkah ragu. Aku belum pernah dengar desa ini. "Memang," jawabnya tenang. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan membukanya. Tidak ada sinyal. Aku membuka peta, berharap setidaknya ada titik kosong, tapi layar itu hanya menampilkan area hijau tanpa nama. Aku memperbesar, memperkecil, tapi desa ini tidak ada. "Ponselmu tidak akan menemukan kami," ujar Sari seolah membaca pikiranku. "Kok bisa?" "Karena kami tidak ingin ditemukan." Aku menelan ludah. Setiap logika yang kupunya seperti perlahan dilepas satu persatu. Kami berjalan melewati rumah-rumah itu. Di balik jendela, aku merasa ada mata yang mengintip.
bukan satu atau dua, tapi banyak. Namun setiap kali aku menoleh, yang terlihat hanya pantulan wajahku sendiri di kaca kusam. "Orang-orangnya kemana?" tanyaku. "Di tempatnya masing-masing?" Jawaban itu tidak menjawab apapun, tapi cukup untuk membuat dadaku semakin sesak. Aku mulai menyadari satu hal lain yang luput dari perhatianku sejak kami tiba. Tanah di desa itu rata, bersih, tidak ada daun kering, seperti tidak pernah disentuh waktu. Kami berhenti di sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain. Di depannya berdiri Mak Nia. Aku tidak melihatnya datang. Dia sudah ada di sana, menunggu seolah tahu persis kapan kami tiba. "Kau akhirnya datang," katanya padaku. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi tak satu pun kata keluar. Di belakang Mak Nia, pintu rumah terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Dari dalamnya mengalir udara dingin yang membuat kakiku refleks mundur setengah langkah. "Kau aman di sini, selama kau tahu batas." "Batas apa?" tanyaku akhirnya. Mak Nia tersenyum tipis. "Batas antara ingin tahu dan ingin pulang." Aku menoleh ke arah Sari. Dia berdiri di sampingku, wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku merasa benar-benar sendirian, meski dikelilingi orang-orang yang tampak manusia. Saat itulah, aku sadar, perjalanan ini bukan sekedar kunjungan. Sejak langkah pertama tadi, aku sudah memasuki tempat yang tidak pernah tercatat, tidak pernah dicari, dan mungkin tidak pernah mengizinkan orang pergi begitu saja. Rumah itu berdiri paling ujung, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Dinding kayunya lebih gelap, seperti lebih lama menyerap udara desa ini. Begitu kakiku melangkah ke halamannya, perasaanku langsung berubah. Bukan takut yang meledak tiba-tiba, tapi rasa tidak nyaman yang merayap pelan, seperti semut di bawah kulit. Aku berhenti sejenak. Matahari masih ada. Cahayanya jatuh miring ke halaman. Secara naluri, aku menunduk, melihat ke tanah. Bayanganku ada. Aku mengangkat kepala dan menoleh ke arah Sari yang berdiri di sampingku. Jantungku berdegup keras saat mataku kembali turun ke tanah di dekat kakinya. Tidak ada apa-apa. Aku menggeser pandangan ke Mak Nia. Sama, tanah di bawah mereka kosong, bersih, seolah cahaya sengaja melewati tubuh mereka tanpa meninggalkan jejak. Aku mengedipkan mata beberapa kali, berharap ini hanya lelah atau halusinasi. "Kau masuk saja," kata Mak Nia. Suaranya membuatku tersentak. Aku kembali menatap wajahnya, mencoba mencari tanda bahwa aku salah melihat. Tapi ekspresinya datar, tenang, seperti tidak ada yang aneh dengan kenyataan barusan. "Mak," suaraku terdengar serak. "Cahaya di sini agak aneh ya." Mak Nia menatapku lama. Tidak semua cahaya ingin jujur. Jawaban itu membuat tenggorokanku semakin kering. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu kakiku melewati ambang pintu, udara di dalam terasa lebih padat. Bukan pengap, tapi seperti aku masuk ke ruang yang tertutup rapat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam, rumah itu rapi. Terlalu rapi. Tidak ada debu, tidak ada barang yang terlihat lama. Meja kayu, kursi, lemari, semuanya tersusun sempurna, seolah baru saja dipakai dan dibersihkan bersamaan. Tapi tidak ada aroma kehidupan, tidak ada bau masakan, tidak ada bau kayu tua, hanya bau tanah basah yang samar. Aku duduk perlahan. Kursi itu terasa dingin, meski bukan logam. Sari duduk di depanku. Kali ini aku memperhatikannya lebih seksama. Kulitnya halus, terlalu halus, tidak ada pori-pori yang jelas. Saat cahaya masuk dari jendela, wajahnya terang. Tapi sekali lagi, aku tidak melihat bayangan di lantai. "Kau kelihatan pucat," katanya. "Kau?" Aku berhenti sejenak, menimbang kata-kata. "Kau tidak melihat sesuatu yang aneh?" Ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Mak Nia yang berdiri di dekat pintu berhenti bergerak. Sari menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Tidak semua orang membutuhkannya," kata Sari pelan. "Bayangan," desakku. Mak Nia melangkah mendekat. "Itu hanya penanda," katanya. "Tanda bahwa seseorang masih sepenuhnya terikat dengan dunia asalnya." Jantungku serasa dijepit.
Maksud Mak, kalian tidak terikat? Mak Niah tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu dan menatap lantai, tepat ke arah bayanganku yang jelas tercetak di sana. Kau masih membawa milikmu, katanya. Itu sebabnya kau terlihat berbeda. Aku refleks menarik kakiku sedikit ke belakang, seolah ingin menyembunyikan bayangan itu. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Kalau begitu, ucapku pelan, kenapa aku diundang ke sini? Sari bangkit dari duduknya dan berdiri di hadapanku. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. Tangannya terangkat, hampir menyentuh dadaku, tapi berhenti beberapa sentimeter. Karena kau bisa melangkah di dua sisi, katanya pelan. Aku ingin tertawa, mengatakan ini semua tidak masuk akal, tapi tubuhku tidak merespons. Kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang tidak ingin kuterima. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Cahaya sore masuk dengan sudut yang jelas. Aku menurunkan pandangan sekali lagi. Bayanganku masih ada. Aku menoleh cepat ke belakang. Sari dan Mak Niah berdiri tak jauh dariku, tetap tanpa bayangan. Untuk sesaat, aku merasa seperti makhluk asing di rumah itu. Seperti tamu yang membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada. Apa yang terjadi kalau bayanganku hilang? Tanyaku tanpa menoleh. Mak Niah menjawab pelan. Itu berarti kau sudah memilih. Aku menutup mata sejenak. Dadaku naik turun tidak teratur. Di luar sana, desa itu tetap sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak, hanya keheningan yang menunggu. Saat aku membuka mata lagi, cahaya di dalam rumah terasa sedikit berubah. Tidak drastis, hanya cukup untuk membuatku menoleh ke lantai sekali lagi. Bayanganku tampaknya lebih tipis dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di desa yang tidak ada di peta ini, aku benar-benar merasa takut. Bukan karena mereka tidak punya bayangan, tapi karena milikku sendiri perlahan seperti tidak ingin bertahan. Malam turun di desa itu tanpa suara. Tidak ada tanda senja benar-benar pergi, tidak ada peralihan yang jelas. Cahaya hanya meredup begitu saja, seolah seseorang memutar tombol hingga dunia menjadi pucat dan dingin. Aku duduk di dalam rumah tanpa bayangan itu, sendirian, menatap pintu kayu yang tertutup rapat sejak Mak Niah memintaku menunggu. Waktu terasa tidak berjalan. Tidak ada jam, tidak ada detak yang bisa kujadikan pegangan. Hanya perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat. Pelan tapi pasti. Pintu akhirnya terbuka. Mak Niah masuk lebih dulu, membawa sebuah mangkuk tanah hitam dan sehelai kain putih yang dilipat rapi. Di belakangnya Sari melangkah masuk. Kali ini rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Dia tidak menatapku langsung. "Ini malam pertamamu di sini," kata Mak Niah pelan. Aku berdiri, kakiku terasa kaku. Aku pikir aku hanya diajak berkunjung. Mak Niah meletakkan mangkuk itu di atas meja. Tidak ada kunjungan di tempat ini, yang ada hanya kedatangan. Kata itu membuat dadaku mengencang. Sari akhirnya menatapku. Ada sesuatu yang berbeda di matanya malam itu. Bukan dingin, bukan hangat, tapi kosong, seperti permukaan air yang terlalu tenang. "Apa yang akan terjadi?" tanyaku. Sari menjawab lebih dulu. "Tidak apa-apa, selama kau mendengar dan tidak melanggar." Mak Niah membuka kain putih itu. Di dalamnya ada beberapa helai rambut hitam yang diikat benang merah, sepotong kuku yang sudah menguning, dan secari kain lusuh yang entah milik siapa. Aku mundur setengah langkah. "Itu apa?" Suaraku bergetar. "Penanda," jawab Mak Niah singkat, agar malam ini tidak salah arah. Aku menelan ludah. Semua naluriku menyuruh pergi, tapi kakiku tidak bergerak. Seperti ada sesuatu di lantai yang menahannya. Mak Niah mengambil sedikit tanah dari mangkuk dan mengoleskannya ke telapak tanganku. "Tanah itu dingin, terlalu dingin. Dengarkan baik-baik," katanya. "Malam pertama bukan tentang tidur, bukan tentang sentuhan. Ini tentang kesepakatan." Aku menatap Sari. "Kesepakatan apa?" Sari melangkah mendekat. Jarak kami tinggal satu langkah. "Tentang keberadaanmu," katanya pelan. "Tentang apa yang boleh kau bawa dan apa yang harus kau tinggalkan." Mak Niah memintaku duduk kembali. Ia berdiri di hadapanku, sementara Sari berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa menyentuh.
nafasku menjadi pendek. Jika kau menerima lamaran ini sepenuhnya, maka ada 3 hal yang harus kau setujui. Dan kalau aku tidak setuju, keheningan jatuh cukup lama. Lalu Mak Niah tersenyum tipis. Itu bukan pilihan yang tersedia malam ini. Aku memejamkan mata sesaat. Sebutkan. Pertama, kata Mak Niah, kau tidak boleh menyebut asal-usul desa ini kepada siapapun, bahkan pada dirimu sendiri. Aku membuka mata. Bagaimana caranya? Kau akan tahu caranya setelah tidak lagi ingin mengingat. Kedua, lanjutnya, kau tidak boleh memanggil Sari dengan namanya setelah malam ini. Aku refleks menoleh ke belakang. Lalu bagaimana aku? Panggil aku istrimu, potong Sari lembut. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kata itu terasa berat. Bukan karena maknanya, tapi karena konsekuensinya. Dan yang ketiga, kata Mak Niah, nadanya sedikit lebih rendah. Kau tidak boleh menolak jika suatu malam desa ini memanggilmu. Memanggil? Aku tertawa kecil, gugup. Seperti apa? Mak Niah menatap lantai. Seperti rasa ingin pulang yang datang tiba-tiba. Aku terdiam. Ketiga syarat itu terdengar samar, tapi justru itu yang menakutkan. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada kekerasan, hanya pengikatan yang perlahan. Aku perlu waktu, kataku. Sari meletakkan tanganku di bahuku. Sentuhannya dingin, tapi tidak menyakitkan. Waktu tidak berjalan sama di sini. Mak Niah menggeser mangkuk tanah itu ke hadapanku. Jika kau setuju, sentuhkan tanah itu ke dadamu. Tanganku gemetar. Aku melihat ke lantai sekali lagi, ke arah bayanganku. Bayangan itu masih ada, tapi semakin samar, seperti asap tipis yang mudah tertiup. Aku menarik nafas panjang dan menyentuhkan tanah itu ke dadaku. Tidak ada rasa sakit, tidak ada cahaya, hanya perasaan seperti sesuatu ditarik keluar perlahan, sangat halus, sampai aku tidak yakin apa yang baru saja berubah. Mak Niah mengangguk puas. Perjanjian diterima. Sari menarik tanganku dari bahuku dan melangkah ke depanku. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, dia tersenyum, bukan senyum manis, tapi senyum lega. Kau sudah melangkah lebih jauh, katanya. Aku ingin bertanya apakah masih ada jalan kembali, tapi pertanyaan itu terasa tidak relevan lagi, seperti menanyakan arah pulang di tempat yang sudah tidak mengenal kata pulang. Saat aku kembali menunduk ke lantai, jantungku berdegup keras. Bayanganku masih ada, tapi kini bentuknya tidak lagi sepenuhnya mengikuti gerakanku. Sejak perjanjian malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang Sari. Bukan karena wajahnya, bukan karena sikapnya, tapi karena jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Jarak yang tidak bisa diukur dengan langkah, hanya bisa dirasakan. Pagi di desa itu datang tanpa suara ayam, tanpa matahari yang benar-benar terbit. Cahaya hanya muncul, rata, dingin, seperti lembaran kain yang dibentangkan di atas atap-atap rumah. Aku terbangun di ruangan yang sama. Sari, istriku, begitu aku harus mulai memanggilnya, duduk di dekat jendela. Dia menatap keluar, ke arah jalan desa yang kosong. Sari, ucapku refleks. Udara di ruangan itu langsung berubah. Dia menoleh perlahan. Tatapannya tidak marah, tidak terkejut, hanya kosong. Jangan, katanya pelan. Aku tersentak. Maaf, aku lupa. Bukan soal lupa, katanya sambil berdiri. Nama itu tidak lagi milikku di sini. Aku menelan ludah. Lalu, siapa kau bagiku? Dia mendekat, berhenti tepat di depanku. Aku istrimu, itu cukup. Kata itu terdengar sederhana, tapi ada tekanan aneh di dalamnya. Seperti setiap huruf membawa beban yang tidak kasat mata. Aku mengangguk, meski kepalaku penuh pertanyaan. Pintu rumah terbuka, Mak Niah masuk tanpa mengetuk. Sejak malam perjanjian, aku tidak lagi terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Kau sudah melanggar sekali, katanya tanpa basa-basi. Aku tidak sengaja, jawabku cepat. Mak Niah menatap lantai, lalu ke arah kakiku. Aku mengikuti arah pandangnya. Bayanganku masih ada, tapi sekarang tampak terpotong. Kepalanya jelas, tubuhnya samar, dan bagian kaki hampir menghilang. Itu akibatnya, kata Mak Niah. Nama adalah pengikat terakhir,
Pengikat apa? Tanyaku. Pengikat antara siapa kau dulu dan siapa kau nanti, jawabnya. Aku duduk perlahan, dadaku terasa sesak. Kenapa aku tidak boleh menyebut namanya? Mak Niah mendekat. Karena nama itu milik dunia luar. Setiap kali kau menyebutnya, kau menariknya kembali, dan desa ini tidak suka ditarik. Aku menoleh ke arah istriku. Wajahnya tetap tenang, tapi aku melihat sesuatu di matanya. Bukan takut, tapi kelelahan. Seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu sendirian. Kalau aku melanggar lagi, tanyaku. Mak Niah tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari meja dan mendorongnya ke arahku. Minum. Aku menuruti. Air itu tidak berasa apa-apa. Tapi setelah seteguk, tenggorokanku terasa dingin hingga ke dada. Setiap pelanggaran, kata Mak Niah pelan, akan menghapus satu bagian darimu. Tidak sekaligus, pelan, supaya kau sempat menyesuaikan. Aku meletakkan gelas itu. Tanganku gemetar. Menghapus. Mak Niah mengangguk. Ingatan, kebiasaan, keinginan, sampai akhirnya tidak ada lagi yang ingin menyebut nama apapun. Aku terdiam. Di luar desa itu tetap sunyi. Tidak ada satupun orang lewat, tapi aku merasa sedang diawasi. Istriku akhirnya bicara. Ini bukan hukuman, katanya. Ini cara agar kita bisa tetap utuh. Utuh menurut siapa? Tanyaku lirih. Dia tidak menjawab, hanya menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih diam. Hari itu aku mencoba membiasakan diri. Setiap kali ingin menyebut namanya, lidahku terasa berat, seperti ada rasa pahit yang menahannya. Aku menyadari, bukan hanya namanya yang mulai menjauh dari ingatanku, tapi juga suara orang-orang dari kehidupanku dulu. Wajah ibuku mulai kabur, begitu pula rumah tempat aku dibesarkan. Sore menjelang, aku berdiri di depan rumah, menatap jalan desa. Cahaya jatuh miring ke tanah. Aku menunduk. Bayanganku kini hanya setengah badan. Aku mengangkat tangan. Bayangan itu terlambat mengikuti. Sepersekian detik, tapi cukup membuat nafasku terhenti. Di belakangku, istriku berdiri. Jangan melawan, katanya pelan. Semakin kau bertahan, semakin sakit rasanya. Aku menutup mata. Dalam kepalaku, aku mencoba menyebut namanya sekali lagi, hanya di dalam pikiran. Rasa dingin menjalar cepat ke tengkukku. Mak Niah benar. Bahkan menyebut nama itu dalam hati pun sudah dianggap melanggar. Aku tidak pernah ingat kapan persisnya akad itu diputuskan. Tidak ada hari, tidak ada tanggal. Pagi itu tiba begitu saja, seperti cahaya desa ini yang muncul tanpa asal. Istriku berdiri di depan cermin kayu kecil, merapikan pakaiannya. Baju yang dikenakannya sederhana, putih pucat, tanpa hiasan. Wajahnya tenang, seolah hari ini bukan sesuatu yang besar, melainkan kelanjutan dari sesuatu yang sudah lama terjadi. Kita akan kemana? Tanyaku. Ke tempat yang seharusnya, jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata terasa tidak penting. Sejak larangan menyebut nama itu, pikiranku lebih sering kosong. Bukan karena lelah, tapi karena setiap pertanyaan seperti ditarik kembali sebelum sempat terbentuk. Kami berjalan keluar rumah. Desa tampak berbeda pagi itu. Rumah-rumah yang biasanya sunyi, kini pintunya terbuka. Orang-orang berdiri di ambang pintu, menatap kami tanpa ekspresi. Aku menunduk, berusaha tidak bertemu mata mereka. Sekali aku melirik ke tanah, tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Hanya aku. Kami berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah desa. Tanahnya rata, bersih, seolah baru disapu. Di tengah lapangan berdiri tikar anyaman tua. Mak Niah sudah menunggu di sana. Tidak ada penghulu, tidak ada saksi yang bisa kusebut manusia sepenuhnya. Yang ada hanya mereka berdiri membentuk lingkaran, sunyi dan patuh. Kau masih bisa mundur, kata Mak Niah pelan. Aku menatapnya. Kemana? Mak Niah tidak menjawab. Ia hanya menunjuk tikar itu. Aku duduk. Kakiku terasa ringan, hampir tidak menyentuh tanah. Istriku duduk di hadapanku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menatap wajahnya dengan penuh, tanpa mencoba mengingat namanya. Mak Niah berdiri di antara kami. Suaranya datar saat mulai berbicara.
Kata-katanya terdengar seperti ijab kabul, tapi susunannya tidak sepenuhnya sama. Ada bagian yang terasa asing, seperti bahasa yang sudah diterjemahkan berkali-kali hingga maknanya berubah. "Kau menerima keberadaan ini?" tanyanya padaku. Aku membuka mulut. Aku terima. Suara itu keluar begitu saja. Tidak ada getar, tidak ada keraguan. Seolah jawaban itu sudah disiapkan jauh sebelum aku menyadarinya. Mak Niah menoleh ke arah istriku. "Dan kau?" "Aku menerima," jawabnya pelan. Saat kata itu terucap, angin berembus pelan di lapangan. Bukan angin biasa. Udara di sekitarku bergetar, tipis tapi nyata, seperti permukaan air yang disentuh jari. Mak Niah melanjutkan, "Dengan ini, ikatan di dunia asalmu dinyatakan longgar." Dadaku mengencang. Aku ingin bertanya apa artinya, tapi upacara itu tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Apapun yang tersisa akan diselesaikan setelah ini. Ia mengangkat tanganku dan tangan istriku, lalu menyatukannya. Saat kulit kami bersentuhan, aku merasakan dingin yang menjalar cepat ke lengan, lalu berhenti di dada. Bukan dingin yang menyakitkan, tapi dingin yang mematikan sesuatu. Aku menunduk tanpa sadar. Bayanganku di tanah bergetar, lalu terbelah. Bagian kepalanya masih jelas, tapi bagian tubuhnya seperti terpotong, terpisah, tidak lagi utuh. Aku menelan ludah, tapi tidak ada suara yang keluar. "Apa yang kau rasakan?" bisik istriku. Aku ingin menjawab, tapi yang keluar hanya napas pendek. Rasanya seperti berdiri di ambang pintu yang terbuka kedua arah, tapi hanya satu yang bisa kulewati. Mak Niah mundur satu langkah. Lingkaran orang-orang di sekeliling kami menyempit. Aku merasakan tatapan mereka, berat tapi tidak bermusuhan, lebih seperti menunggu sesuatu selesai. "Akad selesai," kata Mak Niah akhirnya. Tidak ada sorak, tidak ada doa. Orang-orang itu perlahan berpaling dan kembali ke rumah masing-masing. Pintu-pintu tertutup satu persatu, meninggalkan lapangan kembali sunyi. Aku berdiri dengan lutut gemetar. Istriku memegang lenganku, menopang. Sentuhannya masih dingin, tapi kini terasa perlu. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Aku masih di sini." Dia menatapku lama. Itu yang penting. Kami berjalan pulang. Langkah kakiku terasa berbeda, lebih ringan tapi juga lebih jauh dari tanah. Saat kami sampai di depan rumah, cahaya sore jatuh miring ke halaman. Aku berhenti dan menoleh ke tanah untuk terakhir kalinya hari itu. Bayanganku masih ada, tapi ia tidak lagi sepenuhnya mengikuti gerakanku. Saat aku melangkah maju, bayangan itu tertinggal setengah detik di belakang, seolah belum sepakat untuk ikut. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal jelas, akad itu bukan hanya menyatukan kami. Ia juga memindahkanku, perlahan, ke dunia yang tidak lagi mengenal siapa aku dulu. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup pelan, seperti kebiasaan buruk yang baru disadari ketika sudah terlanjur menjadi bagian dari hidup. Pagi pertama setelah akad, aku terbangun dengan perasaan ringan yang aneh. Bukan segar, tapi kosong. Seolah tubuhku baru saja dipakai, lalu dikembalikan tanpa semua isinya. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap tanganku sendiri. Kulitnya sama, garis-garisnya masih ada, tapi rasanya berbeda. Ketika ku genggam, tidak ada kekuatan yang benar-benar terasa. Seperti aku hanya menekan udara yang kebetulan berbentuk tangan. Istriku berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa berkata apa-apa. "Aku tidak enak badan," kataku. "Kau hanya sedang menyesuaikan," jawabnya tenang. Aku berdiri dan melangkah keluar rumah. Desa itu terlihat sama, tapi cara aku melihatnya berubah. Warna-warnanya tampak lebih datar, garis-garisnya terlalu rapi. Ketika aku menginjak tanah, kakiku tidak terasa menapak sepenuhnya. Tidak ada tekanan balik. Aku melangkah, tapi tanah seperti tidak benar-benar menerimaku. Aku berhenti dan mengangkat tangan ke depan wajah. Aku menggoyangkannya pelan. Gerakannya terlambat, sangat sedikit, hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat napasku tersangkut di dada. "Apa yang terjadi padaku?" tanyaku saat istriku menyusul. Dia berdiri di sampingku. "Tubuhmu masih milikmu," katanya, "tapi tidak sepenuhnya." Aku tertawa kecil, getir. "Kau dengar dirimu sendiri?" Dia menatapku. "Dulu aku juga seperti itu."
Kalimat itu membuatku menoleh cepat. Maksudmu? Istriku mengalihkan pandangan ke jalan desa. Tidak semua dari kami lahir di sini. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba dadaku terasa sesak. Napasku tertahan, seperti ada tangan tak terlihat menekan dari dalam. Aku batuk, tapi tidak ada yang keluar. Tenang, katanya pelan. Jangan melawan. Aku berjongkok berusaha menarik napas. Saat itu, pandanganku kabur. Desa itu memudar, digantikan oleh potongan-potongan gambar yang bukan milikku. Aku melihat rumah lain dengan dinding berbeda, langit yang lebih terang. Aku melihat diriku berdiri di sana, tapi tubuh itu bergerak tanpa perintahku. Aku terhuyung dan hampir jatuh. Istriku memegang lenganku. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. "Aku melihat diriku," jawabku terengah. "Tapi bukan aku yang menggerakkannya." Dia menatapku, seolah itu jawaban yang diharapkan. "Itu tubuhmu yang lain." "Kau bercanda," kataku lirih. "Tidak," balasnya. "Sejak akad, tubuhmu berada di dua sisi. Yang satu di sini, yang satu lagi dipelajari." Kata itu membuatku merinding. "Dipakai, dicoba," katanya halus. Aku menarik lenganku, panik. Siapa yang mencobanya? Istriku tidak menjawab. Di kejauhan aku melihat beberapa warga desa berdiri diam, menatap ke arah kami. Tatapan mereka tidak kosong lagi. Ada rasa ingin tahu di sana, seperti melihat sesuatu yang sedang tumbuh. Hari itu, aku semakin sering kehilangan kendali. Kadang tanganku bergerak sendiri, berhenti di udara, seolah meraba sesuatu yang tidak kulihat. Kakiku melangkah ke arah tertentu tanpa niat. Sekali waktu, aku sadar aku sudah berdiri di depan rumah Mak Niah tanpa ingat bagaimana bisa sampai di sana. Mak Niah keluar, menatapku lama. "Kau cepat belajar," katanya. "Aku tidak ingin belajar," jawabku lemah. Ia tersenyum tipis. "Tubuhmu tidak bertanya." Malamnya aku terbangun dengan perasaan asing di kulitku, seperti bekas sentuhan yang bukan milikku. Aku duduk dan menatap kaki ranjang. Bayanganku tergeletak di lantai, tapi posisinya salah. Dia duduk, sementara aku berdiri. Kepalanya menoleh perlahan, menatapku. Aku membeku. "Ini tidak seharusnya," bisikku. Istriku muncul di belakangku. "Itu tanda kau hampir selesai menyesuaikan." "Disesuaikan untuk apa?" tanyaku, nyaris menangis. Dia meletakkan tangan di bahuku. Kali ini tentu hanya tidak dingin, hangat, hampir manusiawi. "Untuk tinggal." Aku menutup mata. Tubuhku terasa berat dan ringan bersamaan. Saat ku buka kembali, bayangan itu sudah kembali ke posisinya, mengikuti gerakanku, meski masih sedikit terlambat. Tapi aku tahu kebenarannya sekarang. Tubuh ini masih aku pakai, namun ia sudah mulai belajar untuk taat pada kehendak lain. Aku terbangun dengan satu perasaan yang jelas untuk pertama kalinya sejak lama. Ingin pulang. Bukan ke rumah di desa ini, bukan ke sisi ranjang tempat istriku berbaring diam, tapi pulang ke tempat yang bahkan wajahnya sudah mulai sulit kuingat. Perasaan itu datang tiba-tiba, kuat, seperti tarikan dari dalam dada yang tidak bisa ditawar. Aku bangkit. Kaki ini bergerak tanpa ragu, seolah akhirnya tahu kemana harus melangkah. Aku keluar rumah. Desa masih sunyi, tapi bukan sunyi yang sama. Udara bergetar tipis. Tanah terasa lebih padat dari biasanya, seperti sedang menahan sesuatu. "Berhenti!" Suara itu datang dari belakangku. Mak Niah berdiri di tengah jalan, sendirian. Tidak ada warga lain, tidak ada istriku. "Aku mau pulang," kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Mak Niah menatapku lama. "Kau bilang aku tidak boleh menolak kalau desa memanggil," lanjutku. "Sekarang aku yang memanggil diriku sendiri." Mak Niah tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung ejekan. "Itu bukan panggilanmu, itu sisa dirimu yang belum sepenuhnya dilepas." Aku berjalan melewatinya. Anehnya dia tidak menghalangi. Jalan setapak di ujung desa terbuka, lebih jelas dari sebelumnya. Kabut tipis menggantung, tapi di baliknya aku bisa melihat cahaya yang berbeda. Hangat, tidak pucat seperti di sini. Aku berlari. Setiap langkah terasa semakin berat,
tapi tekadku mendorong tubuh ini maju. Di tengah lari itu, kepalaku dipenuhi potongan ingatan. Rumah lamaku, suara ibuku memanggil namaku, bau tanah setelah hujan. Semua itu datang bersamaan, terlalu banyak, terlalu cepat. Aku sampai di batas desa. Di sana berdiri sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah gerbang. Bukan gerbang kayu atau besi, melainkan celah besar di udara seperti pintu yang dibuka paksa antara dua dunia. Di baliknya, aku bisa melihat jalan kebun karet tempat pertama kali aku bertemu dia. Aku berhenti, terengah, tubuhku bergetar. Aku bisa kembali, bisikku. Apapun yang melewati gerbang itu, suara Mak Niah terdengar di belakangku, tidak pernah kembali utuh. Aku menoleh. Istriku berdiri di samping Mak Niah. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu di sana yang nyaris seperti sedih. "Jangan pergi," katanya pelan. "Kau bilang tubuh ini masih milikku," aku jawab. "Kalau begitu, biarkan aku memilih." Dia melangkah mendekat. "Tubuhmu ya, tapi kau lupa, tubuh itu sekarang pintu." Kalimat itu membuat dadaku jatuh. Aku menunduk. Bayanganku di tanah bergerak lebih dulu daripada aku. Dia berdiri, menoleh ke arah gerbang, lalu ke arah desa, seolah bingung harus kemana. "Kau sudah membukanya," lanjut Mak Niah. "Akad itu kuncinya, tubuhmu engselnya." Aku mundur satu langkah. Gerbang itu bergetar. Dari dalamnya, angin hangat berhembus keluar bercampur dengan udara dingin desa. Dua dunia saling menarik dan tubuhku tepat di tengahnya. Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam diriku. Bukan sakit, bukan panas, tapi pergeseran, seperti dua kehendak yang menarik satu wadah yang sama. "Kalau aku masuk ke sana," tanyaku, suaraku nyaris habis. Mak Niah menjawab pelan, "Kau akan pulang, tapi desa ini akan ikut bersamamu." Aku menoleh ke istriku. "Dan kau?" Dia tersenyum tipis, senyum pertama yang terasa benar-benar manusia. "Aku sudah pulang sejak lama." Saat itulah aku mengerti. Aku bukan korban yang diculik, aku adalah gerbang yang dibiarkan terbuka. Jika aku pergi, desa ini akan menemukan jalan keluar. Jika aku tinggal, sisa diriku akan habis perlahan. Aku melangkah ke depan, bukan ke arah cahaya, tapi ke arah istriku. Gerbang itu bergetar lebih kuat, seperti menolak keputusan itu. "Aku tutup," kataku pelan. Mak Niah mengangguk. "Dengan apa?" Aku menutup mata dan membiarkan tubuhku berhenti melawan. Aku melepaskan ingatan terakhir yang kutahan, namaku sendiri. Gerbang itu menggerang tanpa suara, lalu perlahan menyempit. Cahaya hangat itu menghilang, ditelan kabut. Udara desa kembali rata, dingin, sunyi. Saat aku membuka mata, aku berdiri di jalan desa. Tidak ada gerbang, tidak ada cahaya lain. Istriku menggenggam tanganku. Aku menunduk ke tanah. Bayanganku masih ada, diam, tidak bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tahu satu hal dengan pasti. Gerbang itu memang tertutup, tapi bukan lagi dari luar.